DPC Kabupaten Bulungan beserta jajaran dan pimpinan anak cabang, kami semua hingga saat ini tetap solid dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan yang sah Bapak AHY. Kita tetap solid dengan organisasi Partai Demokrat yang sudah dibangun oleh Bapak AHY secara resmi, bahwasannya kita menolak KLB tersebut dan dukung sepenuhnya kepemimpinan AHY, dan itu ditandatangani di depan notaris. Mereka yang menghadiri rapat tersebut juga bukan anggota Demokrat lagi, mantan-mantan kader kami ya. Apapun kongres itu namanya, sebenarnya bukan kongres luar biasa Partai Demokrat ya, KLB abal-abal gitu ya, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, kita jumpa lagi di program VIP Talk, berbincang-bincang dengan beberapa tokoh dan pejabat di Kaltim dan Kaltara. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan yang juga anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Beliau adalah Ibu Farida Silviawati, Sarjana Teknik. Tentunya mungkin beberapa Tribuner sudah mengenal beliau, tapi nanti kita akan mengenal siapa sebenarnya beliau, yang tentunya merupakan salah satu serikandi politisi perempuan di Kabupaten Bulungan. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dikenalkan dengan lebih dulu Bu, tadi mungkin salah sebut nama, sekarang posisi sebagai PLT, Ketua ya? Iya. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulungan. Iya Bu ya? Iya. Oke. Dan Tribuner, kita akan sedikit bincang-bincang mengenai dinamika politik yang ramai diperbincangkan. Mungkin beberapa sudah tahu mengenai KLB yang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tentunya imbasnya juga dinamika ini sampai di daerah, terutama di Kabupaten Bulungan. Bu, kalau bisa diceritakan, kemarin beberapa waktu lalu kan beberapa DPC sudah menyatakan, mendeklarasikan tetap komitmen mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, terutama di Bulungan juga, Ibu. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan sebenarnya sikap ataupun apa yang saat ini telah terjadi di Partai Demokrat di Bulungan, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida Silviawati. Saya adalah PLT Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bulungan, yang saat ini sedang menjabat di Partai Demokrat. Melihat perkembangan Partai Demokrat saat ini memang sedang kisruh ya Pak ya. Iya. Sedang ada gonjang-ganjing lah kepengurusan di pusat sana dengan adanya KLB Deli Serdang beberapa waktu yang lalu. Namun untuk DPC Kabupaten Bulungan beserta jajaran dan pimpinan anak cabang, kami semua hingga saat ini tetap solid ya Pak ya. Perlu kami sampaikan, tetap solid dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan yang sah Bapak AHY berdasarkan kongres kami pada tanggal 15 Maret 2020 yang lalu di Jakarta. Ya, Bu, kalau mungkin sebelum lebih lanjut, tentunya juga KLB ini kan tanda kutip sesuatu yang mendadak juga, dan kemarin memang klaim dari mereka ada beberapa cabang yang ikut dalam KLB tersebut. Nah, tentunya apakah menjelang itu juga mungkin pernah ada selentingan atau dihubungi oleh kelompok mereka mengajak untuk ikut KLB gitu, Bu? Untuk itu bisa kami pastikan tidak ada yang menghubungi kami, khususnya kami di Kabupaten Bulungan maupun kami sekaltara, tidak ada dihubungi sama sekali. Karena memang Ketua Umum kami Bapak
Ketua DPD kami, Dr. Riansen TP Tipa Padan, sejak awal dengan adanya huru-hara mengenai kongres ini sudah mewanti-wanti kami ya. Ada konsolidasi via Zoom meeting, berkoordinasi juga via WhatsApp untuk memperingatkan kami sehingga hal-hal ini dapat kami antisipasi. Namun hingga saat ini kami jajaran pengurus DPC maupun PAC tidak ada sama sekali dihubungi dan terlibat di dalam KLB Deli Serdang tersebut. Oke, Bu Farida, awalnya ini kan ketika Mas AHY melakukan jumpa pers soal adanya kudeta kepemimpinan di kubu Partai Demokrat. Kemudian dalam perjalanannya adalah ternyata memang akhirnya si Pak Muldoko terpilih dalam KLB itu. Nah, ketika muncul bahwa Mas AHY menyatakan ada kudeta itu, apakah langsung konsolidasi dengan beberapa DPC termasuk di Bulungan gitu, Bu, untuk tetap solid dalam pengurusan di bawah kepemimpinan AHY? Iya, karena memang Pak Ketua DPD kami, Pak Dr. Riansen itu salah satu wakil ketua umum di DPP. Jadi beliau memang secara langsung dapat informasi up to date ya terkait adanya gejala-gejala lah yang ke arah sana. Jadi beliau memang sudah ada mengantisipasi. Jadi sudah menghubungi kami semua tingkat DPC 5 kabupaten kota agar waspada jika ada telepon secara mendadak terkait adanya kongres luar biasa itu, kita tidak melayani atau terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bapak Sekjen kami, dengan Pak Mudain ST, yang pada saat itu berkoordinasi dengan kami ya. Nah, kemarin kan pasca begitu KLB selesai, kemudian hampir semua DPC termasuk di seluruh DPC di Kaltara kan melakukan semacam deklarasi mendukung atau tetap konsisten mengakui kepemimpinan Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, sekarang kedepannya Bu, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh teman-teman DPC di Bulungan untuk tetap mensolidkan keberadaan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY ini? Ya tentunya kami secara organisasi telah melakukan langkah-langkah strategis. Jadi untuk konsolidasi partai sudah kami lakukan kemarin pada tanggal 5 Maret 2021 untuk tingkat DPC. Kemudian pada tanggal 15 Maret yang lalu, beberapa hari yang lalu ya, hari Senin malam itu juga kami konsolidasi tingkat DPD. Jadi 5 kabupaten kota dihadirkan. Dan pesan beliau, kami senantiasa mengkonsolidasikan ini dengan jaringan kami di bawah lagi, tingkat pimpinan anak cabang hingga ke ranting-ranting, dan para tokoh-tokoh Demokrat kita rangkul kembali, kita beri pemahaman bahwasanya kita tetap solid dengan organisasi Partai Demokrat yang sudah dibangun oleh Bapak AHY beserta jajaran pengurus DPP yang sudah secara sah dengan SK Kemenkumham yang bulan April 2020 di tahun yang lalu. Itu Pak. Kemarin kan sempat mungkin secara online Ketua Umum mungkin ada nggak pesan khusus yang disampaikan ke beberapa DPC termasuk Bulungan terhadap agar tidak tergoyahkan atau terganggu dengan adanya KLB ini, Bu? Pesan apa yang disampaikan beliau? Ya tentu saja Pak, ada pesan beliau seperti itu. Jadi solidkan tingkat pengurus di tingkat cabang maupun di tingkat PAC. Jadi bangun komunikasi yang baik dan berikan informasi yang benar terkait hal-hal yang menyangkut untuk memelihara kestabilan organisasi partai kita tentunya seperti itu. Dan kemarin pada tanggal 15 Maret Ketua DPD kita juga sudah melakukan langkah-langkah konkret. Jadi dengan menghadirkan melalui akte notaris ya, penandatanganan secara resmi bahwasannya kita menolak KLB tersebut dan dukung sepenuhnya kepemimpinan AHY, dan itu ditandatangani di depan notaris dan ditandatangani pula oleh 5 kabupaten kota tingkat DPC Kaltara ya. Ya, di Kaltara, dan itu akan dikirimkan juga ke ke kepengurusan DPP. Jadi sehingga dengan seperti itu
untuk melegalkan, mensolidkan organisasi kita dari tingkat DPC dan DPD se-Kaltara, khususnya kita di Kalimantan Utara. Itu antisipasi dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Oke, mungkin terakhir Bu, kalau kita bicara pro dan kontra, tentunya kedepannya kita juga mengantisipasi Bu kemungkinan adanya kelompok yang mungkin mendukung kubunya Pak Muldoko. Nah, apa sih yang akan nanti disiapkan oleh teman-teman di DPC Demokrat di bawah kepemimpinan Ibu, terutama yang saat ini mendukung AHY, sehingga tetap seperti tadi solid, sehingga ketika pun ada perpecahan bahwa Demokrat tetap bisa eksis di Bulungan? Ya tentu saja Pak, nanti dalam waktu dekat itu kan akan diadakan juga musyawarah tingkat daerah ya, DPD-nya tingkat Kaltara, se-Kaltara, sehingga kepengurusan kita itu nantinya juga akan secara sah berdasarkan ADRT tahun 2020 yang telah dibentuk. Sehingga nanti kalau kepengurusan ini sudah terbentuk semua secara sistematis, saya kira itu otomatis Pak nanti tingkat DPC-nya, 5 kabupaten kotanya, PAC-nya, jadi ibaratnya kepengurusan Partai Demokrat di Kabupaten Bulungan maupun se-Kaltara itu akan kita jaga atau kita pertahankan. Organisasinya tetap mengacu kepada kepemimpinan Bapak AHY. Kalau menurut pertanyaan Bapak tadi kan ada kubu Muldoko nih, nanti bikin kubu sendiri. Ya saya kira jadi begini, perlu kami jelaskan juga Pak. Jadi 7 orang sebagai pelopor yang mengadakan kongres luar biasa itu sebenarnya orang-orang yang sudah dinonaktifkan di luar dari Partai Demokrat, ya perlu kami jelaskan seperti itu, sehingga syarat daripada pelaksanaan atau penyelenggaraan adanya KLB itu aja sudah tidak sah karena mereka bukan dalam tanda kutip bukan orang Partai Demokrat, ya. Nah, kemudian syarat kepesertaan apalagi Pak? Betul. Mereka yang menghadiri rapat tersebut juga bukan anggota Demokrat lagi, mantan-mantan kader kami ya. Nah, sehingga itu secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat tidak sah. Syarat penyelenggaraannya sudah gugur. Syarat kepesertaannya juga gugur ya, tidak legal. Kemudian apalagi syarat-syarat yang lain ya, harus 50% plus 1 dari jumlah DPC yang hadir, DPD juga seperti itu, apalagi majelis partainya ya, majelis tinggi partai begitu. Jadi hal-hal semacam itu sangat menggugurkan. Jadi kalaupun mereka mengklaim bahwa KLB ini jadi gitu ya, maksudnya tuh mau dijadikan pengurus pimpinan atau akan mengganti kepemimpinan AHY, saya kira jauh dari itu semua. Karena dari syarat pelaksanaan KLB itu sendiri saja sudah tidak sah atau ilegal ya. Jadi makanya di pemberitaan itu apapun kongres itu namanya sebenarnya bukan kongres luar biasa Partai Demokrat. Ya, KLB abal-abal gitu ya, mohon maaf di tanda kutip di dalam itu ya. Sekarang kita tunggu bagaimana perkembangan. Nanti kita next pada diskusi setelah sarjana teknik, kemudian tadi cerita juga justru mengelola PAUD, ternyata tiba-tiba terjun di politik dan Partai Demokrat. Sangat support dengan kegiatan-kegiatan saya, jadi tidak ada larangan atau batasan lah untuk saya berorganisasi. Di awalnya itu masih admin. Saya melihat figur Pak SBY ini di saat itu juga sebagai bapak pembangunan ya. Saat ini sangat dibutuhkan adalah perbaikan infrastruktur jalan. Karena kita tahu ketersediaan anggaran kita tidak mencukupi. Kenapa sebuah ibu kota provinsi tidak mencerminkan yang wow gitu? Gimana? Masih gelap kah Bapak lihat? Seperti itu.